Mari saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami, sehingga Engkau memberi kami firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang lemah untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami, bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menerima kebenaran-Mu, pengajaran-Mu, dan pimpinan-Mu. Kami serahkan waktu ini. Kami mohon Tuhan memberkati, kami mohon Tuhan memimpin kami, supaya sungguh-sungguh apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan buat kami, berkat buat kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami sungguh-sungguh bisa mengalami kebenaran dan kekuatan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih. Jemaat GKRI Kelapa Gading, puji Tuhan, saya untuk pertama kali boleh bersama dengan saudara beribadah dan berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saudara sekalian, marilah sekali lagi kita akan membuka firman Tuhan. Tadi kita sudah baca, tapi saya ingin mengajak saudara membaca ulang dari kitab Ibrani. Tapi kali ini saya ingin mengajak saudara membaca dari pasal 4 mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Ibrani pasal 4. Saya ingin mengajak saudara membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Bagian ini ada 11 ayat, jadi saya akan bacakan sedikit lebih agak cepat. Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andaikan Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatannya itu. Demikianlah pembacaan firman. Saudara-saudari sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat, kita melihat ayat-ayat ini dan membaca ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai ayat ke-11, khususnya dari ayat 8 sampai ayat 11, kita akan menemukan banyak sekali kata-kata perhentian, hari perhentian, tempat perhentian. Saudara sekalian,
Sebenarnya di sini sedang bicara mengenai Sabat, seperti yang menjadi tema kita pada hari ini, Sabat yang kekal. Saudara sekalian, kita seringkali mendengar kata Sabat. Sebenarnya apakah arti kata Sabat itu? Apa arti kata Sabat? Saudara sekalian, memang biasa kita menggunakan kata Sabat untuk mengartikan hari Minggu. Hari Sabat, hari Minggu. Tapi sebelum kata itu menjadi kata hari Minggu, sebenarnya kata itu punya pengertian sendiri. Sabat itu artinya berhenti, atau beristirahat, atau menetap. Ini 3 kata yang berkaitan. Berhenti, beristirahat, dan menetap. Itu arti kata Sabat di dalam bahasa Ibrani. Saudara sekalian, karena Alkitab mengatakan Allah berhenti pada hari ke-7 di dalam kisah penciptaan, maka hari ke-7 itu kemudian disebut hari Sabat. Jadi sebenarnya hari ke-7 itu ada satu nama harinya, tapi hari ke-7 itu disebut hari perhentian, maka disebut hari Sabat, hari berhenti. Bagi orang Yahudi itu adalah hari Sabtu, maka kita punya kata Sabtu, itu dari kata Sabat juga. Tetapi ketika kekristenan sudah dimulai, kita menjadikan hari ke-7 itu bukan hari Sabtu, tapi hari Minggu. Karena pada hari itulah Yesus bangkit pada hari pertama. Jadi hari Minggu kita, sekarang kita sebut sebagai hari Sabat. Jadi ini satu pengertian yang bagus. Hari Minggu di dalam bahasa Indonesia, Minggu itu artinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu hari Sabat, yaitu hari perhentian, hari istirahat. Nah saudara, kata Sabat itu memang bahasa Ibrani. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru yang menggunakan bahasa Yunani, kata ini juga dipakai. Dipakai dalam pengertian yang sama. Baik untuk menyebut satu hari di dalam minggu, atau bahkan menyebut minggu itu, tapi juga dipakai untuk menggambarkan perhentian, istirahat, menetap. Maka tadi kita baca, saudara, di situ ada digunakan kata Sabat, Sabastimos. Kemudian kata Yunani juga ada menggunakan kata lain untuk berhenti atau beristirahat. Ya, saya ada tuliskan di situ, katanya adalah pau. Pau itu bahasa Yunani. Nah, saudara, menariknya adalah kata Yunani ini kemudian digunakan dalam bahasa Inggris yang kita juga sering pakai, host. Ya, kalau saudara kita punya alat-alat pemutar lagu, biasanya ada pause-nya, atau pemutar film ada pause-nya. Itu disebut berhenti, ya. Itu sebenarnya berhenti sejenak, itu baru pause. Saudara sekalian, kata ini baik pau, Sabat, itu memang ingin mengatakan bahwa dalam hidup kita itu harus ada perhentian. Karena itulah ketika Tuhan menciptakan, disebut ada hari ke-7, hari perhentian. Hari ke-7, hari perhentian. Dan saudara sekalian, sebenarnya kata-kata itulah yang kemudian diuraikan di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ini. Misalnya sudah melihat dari mulai ayat yang ke-8, saudara, di situ digunakan sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Nah, itu digunakan kata pau. Ayat 9, jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7. Itu digunakan kata sabatismos. Itu sebenarnya satu kata saja, sabatismos. Tapi Indonesia terjemahkan menjadi hari perhentian, hari ke-7. Dan memang itu pengertiannya seperti itu. Hari ke-7 itu disebut hari perhentian. Kemudian ayat 10, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, yaitu perhentian Allah, digunakan kata pau. Ia sendiri telah berhenti. Ya, gunakan kata pau lagi. Ayat 11 digunakan, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Jadi saudara, di sini kata perhentian, baik kata Sabat maupun kata pau atau kata pause itu digunakan untuk tempat perhentian atau ke dalam hari perhentian. Saudara, itu menarik sekali. Jadi saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan topik ini ketika kita membahas pada hari ini tentang Sabat yang kekal.
artinya perhentian, peristirahatan, atau menetap yang kekal. Nah, saudara, ini punya sejarah yang panjang. Karena kalau tadi kita baca, digunakan di dalam bacaan kita pasal 4 ayat yang ke-8, dikatakan begini. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pastilah Allah tidak akan berkata-kata tentang suatu hari lain. Ya, saudara, kita akan renungkan ini dulu. Sebenarnya di sini sedang bicara mengenai konsep sabat, konsep perhentian di dalam perjanjian lama. Ya, konsep perhentian di dalam perjanjian lama, karena bicara mengenai Yosua. Yosua membawa mereka ke tempat perhentian. Yang menariknya, saudara, sebelum soal tempat perhentian, itu perjanjian lama pertama-tama bicara mengenai waktu perhentian. Dan kita ingat, pertama-tama ada yang disebut dengan hari Sabat. Itu hari ke-7. Tadi saya sudah singgung mengenai hal itu. Tetapi sebenarnya di dalam perjanjian lama bukan hanya ada hari Sabat, tapi kemudian juga ada tahun Sabat, tahun ke-7. Ya, saudara sekalian, itu menarik sekali kalau kita melihat konsepnya. Hari Sabat orang-orang berhenti bekerja, beristirahat. Ya, mereka boleh menikmati apa yang mereka sudah dapatkan selama 6 hari. Mereka beristirahat, mereka tenang, ya, mereka beribadah. Itu sesuatu yang indah. Ya, mereka berhenti, mereka beristirahat, mereka betul-betul menetap, dalam arti itu bersama keluarga, mereka beribadah, mereka memuji, memuliakan Tuhan. Itu hari Sabat. Tapi kemudian tahun ke-7 mereka sebut sebagai tahun Sabat. Saudara, pada waktu itu tanah-tanah diberikan istirahat, tidak ditanami. Jadi supaya tanah itu menggemburkan dirinya sendiri. Tanah-tanah tidak ditanami, apa yang tersisa di tanah-tanah mereka itu boleh dipetik oleh orang-orang lain. Pun khususnya untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda, orang-orang miskin, mereka boleh memetik untuk menjadi makanan minuman mereka. Tetapi bahkan bukan hanya itu saja. Kemudian ada yang disebut dengan 7 kali Sabat, saudara sekalian, yaitu tahun ke-50. Setelah 7 kali tahun Sabat, setelah 49 tahun, ada yang disebut dengan tahun Yobel. Itu waktu Sabat juga, tahun Yobel. 1 tahun mereka betul-betul saat itu harus membebaskan, ya, hutang-hutangnya orang, perbudakan, tanah yang mereka beli dari sesama orang Israel, mereka harus kembalikan. Jadi memulihkan kembali. Tapi saudara sekalian, sebenarnya perjanjian lama bukan hanya itu saja yang disebut dengan Sabat, bukan hanya hari Sabat, tahun Sabat, dan tahun Yobel. Tetapi ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan kemudian dengan susah payah akhirnya Yosua berhasil membawa mereka masuk ke Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka, ini juga disebut sebagai Sabat, sebagai perhentian. Tapi sekarang konsepnya adalah tempat, bukan waktu, tapi tempat. Yaitu mereka masuk ke Kanaan setelah diperbudak di Mesir, setelah perjalanan yang begitu sulit, bertahun-tahun, susah payah, akhirnya mereka masuk Kanaan. Dan ketika mereka masuk Kanaan, saudara sekalian, dikatakan mereka masuk ke tempat perhentian. Mereka masuk ke tempat istirahat, mereka masuk ke tempat menetap. Saudara, di situ ada satu kelegaan. Mereka sudah sampai tujuan. Mereka sudah sampai, sudah tenang. Tapi betulkah demikian bacaan kita tadi? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita melihat, apakah masuk ke Kanaan itu adalah perhentian yang sesungguhnya? Apakah ketika mereka sudah putar-putar di padang gurun akhirnya masuk ke tanah Kanaan itu adalah perhentian terakhir? Tidak, saudara. Nah, bacaan tadi kita menegaskan hal itu di dalam Ibrani pasal 4. Tidak. Kenapa? Karena seperti yang dikutip oleh Ibrani pasal 4 tadi, dikutip dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 11, Allah berkata kepada orang-orang Israel di tanah Kanaan, yaitu orang-orang Israel yang tidak taat. Allah berkata begini, mereka yang tidak taat ini, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, saudara, logika berpikirnya begini, mereka sudah di Kanaan,
Artinya mereka sudah di tempat perhentian, bukan? Tanah Kanaan. Tetapi kemudian firman Tuhan datang kepada mereka. Kamu tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Loh, kan sudah di tempat perhentian. Nah, berarti apa saudara? Tuhan mau mengatakan bahwa Kanaan itu bukan tempat perhentian terakhir. Kanaan itu bukan tempat satu istirahat yang terakhir. Masih ada satu hari lagi. Masih ada satu perhentian lagi. Masih ada satu sabat lagi. Dan inilah yang disebut dengan perhentian yang kekal, yang melampaui Kanaan. Dan orang-orang di Israel diajak untuk melihat ke situ. Saudara sekalian, memang menjadi satu problem buat manusia, juga buat kita. Kita mungkin bersusah payah, kemudian akhirnya kita mendapatkan satu kenyamanan. Seperti halnya orang Israel, masuk ke Kanaan menjadi nyaman. Saudara tahu bahwa di Perjanjian Lama seringkali disebut Kanaan itu sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Wah saudara, itu artinya tempat yang makmur, tempat yang enak, tempat yang nyaman. Dan ketika mereka sampai di situ, mereka pikir itu yang terakhir. Tapi saudara sekalian, Alkitab ingin menegaskan, dunia ini, tempat ini, di mana kita hidup pada hari ini bukanlah tempat perhentian terakhir. Mungkin kita merasa lega, mungkin kita merasa enak, mungkin kita merasa nyaman, tapi Tuhan ingin ingatkan, bukan yang terakhir. Lebih-lebih pada saat-saat seperti ini, saudara, di dalam kesulitan, di dalam berbagai sakit penyakit, di dalam berbagai penderitaan yang kita alami, akhirnya kita justru lebih sadar, sebenarnya dunia ini, sebagus apapun, ini bukan tempat perhentian terakhir kita. Itu yang sebenarnya ingin ditegaskan dalam konsep sabat. Istirahat yang sesungguhnya, rasa tenang yang sesungguhnya, rasa damai yang sesungguhnya, shalom yang sesungguhnya, itu bukan kita dapatkan sepenuhnya, sempurnanya di saat ini. Bukan. Kita bisa mengalami ketenangan sesaat dan kita bersyukur untuk itu. Kita punya tempat yang tenang, kita bersyukur untuk itu. Mungkin bahkan tempat kita itu berlimpah susu dan madu, kita bersyukur untuk itu. Tetapi Tuhan selalu ingatkan, ini bukan perhentian yang terakhir, bukan perhentian yang kekal. Dan saudara, inilah hal kedua yang saya ingin saudara renungkan, perhentian yang kekal. Itu yang tegaskan oleh Ibrani pasal 4 tadi. Saya akan membaca ulang pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Umat Allah ini waktu itu mereka sudah di Kanaan, bukan? Tapi itu bukan terakhir. Masih ada suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Jadi saudara, ini bukan lagi hanya soal bicara hari Minggu, hari Sabat, bukan lagi mengenai satu tempat di mana kita bisa merasa tenang dan nyaman, tetapi ke tempat perhentiannya, tempat Allah itu sendiri. Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Jadi saudara sekalian, yang dimaksudkan di sini adalah ada satu Sabat, Sabat yang kekal, Sabat yang sesungguhnya, di mana kita akan masuk ke dalamnya. Ini bicara mengenai waktu, yaitu seperti hari Sabat yang kekal. Kita di dalam satu waktu menikmati Tuhan selama-lamanya, tapi juga bicara mengenai tempat. Itu di mana? Di dalam haribaan Allah, di dalam pangkuan Allah, di dalam kehidupan bersama dengan Allah Tritunggal. Ini hari perhentian yang kekal, yang sesungguhnya, yang Tuhan katakan. Saudara sekalian, orang-orang Israel sering kali mengalami masalah ketika mereka ada di Kanaan. Adalah repot saudara sekalian, ketika mereka menderita, mereka ngedumel sama Tuhan, mereka marah sama Tuhan, mereka memberontak pada Tuhan. Tetapi ketika mereka nyaman, mereka lupa pada Tuhan. Ini memang dasar sifat manusia. Ketika susah, ngedumel, marah-marah, tidak mau percaya kepada Tuhan, melarikan dari Tuhan, sembah-sembah yang lain, ikut-ikut yang lain, gampang ikut-ikut oleh dewa-dewi yang lain. Tetapi ketika mereka senang, juga mereka mudah melupakan Allah.
Mereka bisa ditarik oleh hal-hal duniawi, oleh dosa-dosa duniawi. Dan saudara sekalian, karena itulah maka Kanaan itu sebagus apapun untuk mereka, tetap saja mereka akan sulit untuk betul-betul taat kepada Allah. Atau kalau di tempat itu mereka mengalami kesulitan, mereka juga sulit untuk belajar dalam kesulitan itu untuk taat kepada Allah. Kenapa saudara sekalian? Problemnya adalah karena mereka tidak melihat kepada Allah. Mereka tidak melihat kepada Allah lebih jauh daripada hanya Kanaan. Mereka tidak melihat kepada janji Allah, suatu perhentian yang kekal itu. Dan disinilah ditegaskan kembali oleh perjanjian baru. Jangan berhenti di tempat di mana saat ini kita berdiri. Kita harus berjalan dengan progres, dengan kemajuan. Menuju kemana? Sabat yang kekal, perhentian yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Allah. Dan saudara sekalian, itu ditegaskan beberapa kali di dalam Alkitab. Kalau saudara membuka Alkitab kita, saya ada cantumkan juga di dalam PowerPoint saya. Misalnya saudara sekalian, saya ambil dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, di sini kata how dipakai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. How. Dalam bahasa Yunani ada kata depannya, jadi anapau. Memberi kelegaan. Sebenarnya itu lebih tepat memberi rest, memberi istirahat, memberi perhentian, memberi satu kehidupan yang menetap. Di mana saudara kita bisa dapatkan kehidupan yang seperti itu? Yesus mengatakan di dalam dirinya. Artinya saudara, ini adalah pada saat kita ada dalam dunia ini. Ini yang seringkali tidak dipunyai oleh orang-orang Israel. Mereka menikmati Kanaan tapi lupa pada Allah. Saudara sekalian, kita hidup dalam satu dunia. Memang seringkali ada penderitaan, tapi juga seringkali banyak kenyamanan. Sebenarnya dua-duanya itu bisa menjadi satu cobaan untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi di manakah kita sungguh-sungguh bisa mendapatkan kelegaan, ketenangan, istirahat, perhentian ketika kita ada di dalam dunia ini? Firman Tuhan berkata dalam Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ini kelegaan itu adalah satu cicipan awal, satu rasa awal dari kehidupan kekal yang Tuhan akan berikan, dari perhentian kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itu adalah cicipan awal pada hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita letih lesu, kalau kita berbeban berat, Yesus berkata, mari kepadaku. Aku akan memberikan istirahat, aku akan memberikan ketenangan, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan perhentian. Saudara sekalian, perhentian ini tentu bukan suatu sikap yang sudah selesai, enggak. Bukan satu kehidupan yang leha-leha. Ini bahasa zaman kuno, leha-leha, yang enggak mau kerja, yang enggak mau berjuang, enggak mau berupaya apapun. Enggak, saudara sekalian. Sebenarnya ini adalah yang dimaksudkan adalah kehidupan yang stabil. Saudara sekalian, kita tahu kehidupan kita kalau kita ada dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam masalah, kita bisa dipingpong, ditarik ke sana kemari, kita bisa panik, menjadi sangat-sangat tidak fokus. Tetapi pada pihak lain, kalau kita hidup ternyaman, enak, kita juga bisa kehilangan fokus hidup kita. Kita menjadi nikmat, seperti orang yang kecanduan games misalnya, saudara, dia akan main terus karena dia merasa nikmat, kemudian lupa pada hidup yang sesungguhnya, lupa kepada pikiran yang lebih jauh. Di dalam Tuhan Yesus kita menemukan kembali arah hidup kita, tujuan hidup kita. Kita menemukan kembali stabilitas kehidupan kita. Artinya saudara, kita tidak lagi bisa dipingpong kiri kanan. Kita tidak lagi akan bisa ditarik kanan, ditarik kiri oleh godaan, cobaan, kesulitan, penderitaan, membuat kita galau, membuat kita panik. Di dalam Kristus ada ketenangan, di dalam Kristus ada kelegaan. Mungkin masalah tidak hilang, kesulitan belum hilang, sakit penyakit belum hilang, tekanan-tekanan belum hilang, godaan cobaan belum hilang, tetapi di dalam Kristus kita akan punya kelegaan. Di dalam Kristus kita ada ketenangan, ada stabilitas, ada fokus
untuk menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Membuat kita berpikir, membuat kita menjalani hidup dengan lebih waras, dengan lebih tenang, tidak panik kanan, tidak panik ke kiri. Kita tahu saudara sekalian, kalau hidup yang gampang terseret ke kanan, gampang terseret ke kiri, umumnya itu bukan hidup yang produktif, karena nggak punya fokusnya. Kita mau lakukan sesuatu pun kita nggak jelas kita mau apa. Lakukan ini sebentar berhenti, lakukan itu sebentar berhenti, dan kita kemudian menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak produktif. Tetapi di dalam Kristus kita akan menemukan kembali fokus hidup kita, ketenangan hidup kita. Itu yang Tuhan janjikan. Letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kali lagi saudara sekalian, Tuhan tidak mengatakan, oh nanti kamu tidak perlu letih lesu lagi, kamu tidak perlu berbeban berat lagi. Enggak saudara. Bahkan kita ingat betul perkataan Tuhan Yesus di tempat lain. Ikutlah aku, ikulah salib. Saudara, itu sebenarnya beban berat. Pikul salib itu sebenarnya beban berat. Tetapi mengapa orang ikut Yesus pikul salib, tapi dia merasa lega, dia merasa tenang, dia merasa fokus, karena dia tahu itu panggilan hidupnya, itu tujuan hidupnya. Nah, dia fokus, jelas. Dia tidak ngudumel, tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah, tapi dia tahu itu panggilan hidupnya. Orang yang berbeban berat yang dikatakan di sini, orang yang letih lesu itu kayak orang stres. Orang yang dipermainkan oleh dunia ini. Orang yang gak punya tujuan hidup. Orang yang setiap hal terjadi sudah stres, akan kadang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Mau cari perhentian sendiri. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Kenapa? Sebenarnya banyak orang berpikir, kalau saya mati, saya akan mendapatkan ketenangan. Terus sekalian, Alkitab justru mengatakan, kalau kita nggak punya Kristus, kalau kita mati, malah bukan ketenangan kita dapatkan, hukuman neraka. Itu adalah kengerian yang paling ngeri. Kematian sudah membawa satu jalan lurus kepada yang disebut dengan kematian kekal, atau kematian kedua, hukuman kekal. Kalau kita tidak punya Yesus Kristus. Tetapi justru sebaliknya, kematian yang ngeri itu tidak akan terjadi kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kematian itu Alkitab selalu mengatakan upah dari dosa. Upah dari dosa akan berujung kepada hukuman yang mengerikan. Tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus, ketika mereka meninggal pun, saudara sekalian, mereka tidak takut, tidak akan menghadapi kengerian itu, karena mereka ada di dalam Yesus Kristus. Nah, persis seperti itu yang dikatakan Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Kenapa? Boleh pause dari jerih lelah mereka. Kalau hidupmu hari ini ada Yesus Kristus, nanti ketika engkau meninggal, engkau tidak mengalami kengerian hukuman kekal. Yang engkau akan terima justru adalah beristirahat. Anapau ini, hos ini, sabat ini, kita tidak akan mengalami hukuman kengerian. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, itu sebenarnya adalah satu penghiburan buat kita. Memang hidup ini, selamat di dunia ini, sesulit apapun, senyaman apapun, tidak akan selama-lamanya. Suatu saat kita akan meninggal, atau sebelum kita meninggal, Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali untuk menghakimi kita. Apakah pada saat itu suatu peristiwa yang mengerikan, yang menakutkan, atau suatu peristiwa yang melegakan, di mana kita istirahat? Itu ditentukan oleh apakah kita ada di dalam Kristus atau tidak ada di dalam Kristus. Apakah kita domba atau kambing. Itu yang menentukan, saudara sekalian. Karena itulah maka Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di dalam hidupmu pada hari ini, engkau akan punya stabilitas, engkau punya fokus, engkau tahu jelas apa yang harus dilakukan. Ketika kita meninggal pun ada ketenangan. Bukan kengerian neraka yang kita dapatkan, tapi ketenangan di dalam Tuhan. Dan semua ini, saudara sekalian, akan berpuncak pada apa? Pada langit dan bumi baru. Saudara sekalian, itulah yang digambarkan dalam Wahyu pasal 21. Kalau saudara senang membaca kitab Wahyu,
Itu menggambarkan mengenai satu kondisi kehidupan, satu waktu kehidupan yang indah bersama Allah. Saya hanya kutip 2 ayat, tapi ayat-ayat pasal 21 itu menggambarkan satu kehidupan yang indah, satu waktu yang indah, satu tempat yang indah bersama dengan Allah. Wahyu 21 ayat 3 sampai 4 mengatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan saudara, dikatakan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, menetap bersama-sama dengan mereka. Kita akan menetap bersama-sama dengan Allah, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, inilah perhentian yang kekal itu, yaitu satu kehidupan bersama Allah di langit dan bumi yang baru. Satu kehidupan bersama dengan Allah, menetap bersama Allah, menikmati Allah. Saudara sekalian, saya kira ini adalah sesuatu yang betul-betul harus kita punya kesungguhan untuk mencarinya, untuk berjuang mendapatkannya. Karena kita tahu persis, perjuangan kita hidup hari ini di dalam dunia saat ini, walaupun sangat berguna buat diri kita, buat keluarga kita, tetapi ini bukanlah perhentian terakhir. Firman Tuhan juga berkata, jangan kau kumpulkan hanya harta untuk bumi saat ini, untuk dunia saat ini. Apakah kita punya harta yang di sana? Jangan hanya berpikir soal menetap di dunia ini. Berapa lama kita bisa menetap di dunia ini? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun kalau umur kita sangat panjang. Suatu saat akan selesai. Lantas sesudah itu kita kemana? Kalau kita punya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menjanjikan selama di dunia ini engkau hidup tenang, stabilitas. Bukan tidak ada masalah, bahkan ada pikul salib, tapi engkau bisa tenang di dalam Tuhan. Engkau ada stabilitas, engkau ada satu peristirahatan, engkau ada satu fokus untuk menjalani hidup dan panggilanmu. Bahkan engkau meninggal pun, engkau tidak akan meninggal dalam ketakutan. Setelah engkau meninggal pun, engkau tidak akan di dalam kengerian neraka, karena Tuhan Yesus memegang kita. Karena kita bersama Tuhan Yesus. Bahkan nanti setelah Yesus datang kembali kedua kalinya, di langit dan bumi baru, dikatakan kita akan hidup bersama-sama dengan Allah, menikmati Allah. Saudara sekalian, kata menikmati Allah ini adalah kata yang indah. Ketika kita beribadah, kita mau menikmati Allah. Tapi tentu banyak sekali pikiran-pikiran kita menggoda kita. Ada kesulitan, ada cobaan yang terus membuat kita tidak merasa nikmat bersama dengan Allah. Bahkan seringkali kita merasa bosan bersama dengan Allah. Bahkan mungkin pada saat beribadah pun pikiran kita bisa kacau ke kiri, ke kanan, tidak ada fokus apapun. Mengapa bisa seperti itu, saudara? Mungkin karena kita belum sungguh-sungguh meletakkan hidup kita ke dalam pangkuan Allah, untuk berhenti di dalam diri Allah, dalam pangkuan Allah. Masih banyak hal-hal lain yang menarik fokus kita, perhatian kita, sehingga sekali lagi hidup kita menjadi tidak stabil, hidup kita tidak fokus. Saudara sekalian, apa yang disebut dengan godaan, apa yang disebut dengan cobaan, apa yang disebut dengan kesulitan-kesulitan, sebenarnya apapun juga ujung-ujungnya adalah berusaha menarik kita pergi dari Allah. Saya kira salah satu cara yang sering kali iblis lakukan dalam menggoda orang-orang Kristen, saudara sekalian, mungkin bukan membuat orang Kristen tidak ke gereja atau tidak kebaktian pada hari Minggu, tapi mungkin salah satunya adalah paling biasa kelihatannya dalam kehidupan kita adalah godaan untuk membuat kita merasa bosan dengan Allah, tapi sangat greget, sangat senang, sangat bahagia dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Mungkin kita ke gereja karena kebiasaan, karena terpaksa, karena memang tradisi keluarga, karena ada pelayanan. Memang itu kita ibadah karena kita orang Kristen, tetapi kita tidak betul-betul meletakkan hati kita. Tidak ada sesungguhnya
satu rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Enggak ada rasa gregetnya, enggak ada semangatnya, enggak ada antusiasmenya. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang di luar daripada urusan berhubungan dengan Allah, apakah itu studi kita, pekerjaan kita, kita shopping, kita nonton, kita hangout, kita minum-minum di kafe, kita ngobrol dengan teman, kok semangat sekali, punya daya antusiasme yang kuat sekali. Kayaknya nggak bosan-bosannya. Tapi kalau udah bicara mengenai Allah, firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa, melayani ke gereja, nggak ada rasa betul-betul menikmati. Nah, saudara, sebenarnya itu satu hal ya. Kalau kita lihat ke dalam hati kita itu rumah yang paling nyaman buat kita itu ada di mana? Mungkin bukan di hadirat Allah, tetapi di dunia ini. Di situ kita merasa nyaman. Itu jadi kayak rumah kita, at home, feeling at home, yaitu di pekerjaan kita, di hobi kita, di rumah kita, keluarga kita, di dalam berbagai hal-hal yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi kalau bicara mengenai dengan Allah, kita merasa enggak at home, enggak bosan, cepat-cepat ingin pergi. Saudara sekalian, ini sebenarnya yang menjadi satu problem buat kita, sehingga hati kita bisa makin lama makin jauh dari Tuhan. Karena itulah saudara sekalian, poin ketiga yang saya ingin ajak saudara pikirkan dari bacaan kita. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Berusahalah, berjuanglah untuk masuk ke tempat perhentian itu. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ketidaktaatan itu diberikan contohkan oleh orang-orang Israel. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, jangan kita mengikuti contoh ketidaktaatan itu, sehingga akhirnya jatuh dan tidak bisa masuk ke tempat perhentian yang kekal itu. Tapi justru dinasihatkan kepada kita, baiklah kita berusaha. Ini berusaha bukan hanya usaha, tetapi betul-betul satu usaha yang keras. Ada perjuangan, ada semangat, ada kerajinan. Bahkan kata ini bisa juga berarti gesit, cepat gesit, tidak berleha-leha. Saudara, ini artinya daya juang yang harus ada pada kita. Saya percaya sekali kata-kata ini, berusaha keras, berjuang, bersemangat, rajin, gesit, cepat, tidak berleha-leha. Ini kata-kata yang lazim kita gunakan. Biasa kita gunakan untuk anak-anak kita. Supaya apa? Rajin belajar, bersemangat. Atau kepada sahabat kita, teman kita, atau anak kita yang sudah bekerja, kita juga katakan demikian. Ayo berjuang, bersemangat, rajin, gesit, cepat, jangan berleha-leha. Nanti kamu ketinggalan oleh dunia ini. Atau bahkan kita katakan untuk diri kita sendiri, saya harus berjuang, saya harus bersemangat kalau mau berhasil. Nah, kata-kata ini umum sekali kita pakai untuk diri kita. Sekali lagi biasanya dalam konteks untuk memajukan kehidupan pekerjaan kita, keluarga kita, bisnis kita, pendidikan kita, bahkan mungkin hobi. Sudah banyak orang yang betul-betul hobi itu wah luar biasa, bersemangat luar biasa, berjuang luar biasa, rajin luar biasa, gesit luar biasa, tidak berleha-leha untuk merealisasi melakukan hobinya. Tapi sekarang kata-kata yang sama digunakan untuk kita. Bukan sekedar hanya untuk kehidupan Kanaan kita. Bukan hanya untuk kehidupan hari ini dan di tempat ini. Walaupun jelas memang untuk hari ini, tempat ini kita perlu berjuang. Tetapi kita harus berusaha, berjuang, bersemangat untuk masuk ke tempat perhentian Allah. Saudara, ini berbicara mengenai hidup sungguh-sungguh menikmati Allah, hidup merasa at home dengan Allah, hidup di pangkuan Allah, hidup melayani Allah, panggilan Allah sebagai sesuatu prioritas yang juga membuat kita semangat, membuat kita berjuang, membuat kita rajin, membuat kita cepat. Saudara sekalian, itu sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Makanya mengapa ayat ini menekankan soal apa, saudara sekalian? Taatan. Saya ingin mengajak saudara berpikir, bagaimana kita bisa berjuang, berusaha untuk masuk. Dari ayat 1 sampai ayat 11, kata taat atau kata tidak taat itu beberapa kali diulang-ulang, saudara.
Orang-orang Israel tidak taat. Kita jangan contoh seperti itu. Kalau kita tidak mau jatuh, jangan contoh seperti itu. Contoh yang tidak taat itu. Jadi seharusnya apa? Harusnya taat. Harusnya taat. Nah, saudara sekalian, taat itu sebenarnya bukan sesuatu yang terpaksa. Taat itu adalah mengikut Yesus secara rela. Mengikut Yesus secara sukarela, secara hati yang betul-betul dipersembahkan. Komitmen hati kita yang paling dalam. Hati kita serahkan kepada Kristus. Maka saudara, ayat 7 tadi kita sudah baca juga, dikatakan jangan keraskan hatimu. Hati orang yang keras tidak mungkin bisa taat. Selalu memberontak, selalu tidak suka pada firman, selalu tidak suka kepada pelayanan, selalu tidak suka kepada ibadah di gereja. Tetapi kalau mau menjadi murid Kristus, yang komitmen kepada Kristus, yang taat kepada Kristus, kita harus belajar melembutkan hati kita. Belajar untuk melembutkan hati kita. Belajar untuk mempunyai hati seorang murid yang dibentuk oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, taat kepada Tuhan itu memang bukan sesuatu yang mudah. Sekali lagi, karena banyak godaan, banyak cobaan, banyak kesulitan, banyak penderitaan yang bisa membuat kita ngedumel, bisa membuat kita marah-marah, akhirnya kita tidak taat. Kalau hidup kita nyaman sekali dalam dunia ini juga bisa membuat kita tidak taat. Tapi hari ini poin firman Tuhan yang akan kita pelajari, saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mau berjuang untuk masuk ke tempat perhentian Allah, kalau kita sungguh-sungguh mau berjuang untuk bisa menikmati Allah, untuk mendapatkan suatu kehidupan bersama dengan Allah, untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah, untuk betul-betul menikmati kalau kita datang kepada Tuhan dalam hari Minggu kita, untuk beribadah, baik sekarang kita lakukan di rumah atau nanti ketika masa sudah normal kita bersama-sama berkumpul gereja, untuk kita bisa menikmati, untuk kita bisa bergairah. Tidak ada lain kecuali hati yang kita harus tobat, taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Pada ujung dari khotbah ini, saudara, ada 3 poin yang saya ingin ajak saudara renungkan bersama dengan saya. Saudara sekalian, pada hari-hari hidup dalam dunia ini, kita memang belum sampai kepada perhentian yang terakhir, perhentian yang kekal itu. Tapi hidup hari ini menentukan yang di sana. Hidup hari ini adalah latihan untuk yang di sana. Hidup hari ini adalah persiapan untuk yang di sana. Karena itulah kita hari Sabat ke gereja. Kita sedang latihan, kita sedang mempersiapkan diri. Dan itu menentukan apakah kita taat dalam Sabat kita pada hari ini, apakah kita percaya kepada firman Allah yang kita dengar, apakah kita mendengar suara Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan marilah kepadaku, apakah kita betul-betul di situ percaya kepada Dia, taat kepada Dia. Ini poin pertama yang saya ingin ajak kita renungkan bersama, saudara. Hidup hari ini adalah persiapan untuk perhentian kekal. Untuk itu, yang pertama, kita harus percaya, taat kepada Dia, taat kepada firman Allah, taat kepada apa yang disampaikan kepada kita, taat kepada perkataan Yesus Kristus untuk kita, untuk memanggil kita menjadi muridnya yang hidup menikmati Dia, yang hidup lega bersama di dalam Dia. Yang kedua, saudara, marilah kita belajar menikmati Allah dalam ibadah kita. Pada hari Minggu, nyanyian kita, dalam doa kita, dalam mendengar firman Tuhan, dalam pelayanan yang kita lakukan, dalam apapun yang kita lakukan, mari kita belajar menikmati. Apalagi hari-hari ini kita di rumah beribadah, seringkali banyak gangguan, banyak kesulitan. Tapi saudara, mari kita fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk lagi merasa greget, bersemangat di dalam pangkuan Allah. Nah, bukan merasa bosan, tapi merasa greget, merasa ada satu semangat untuk Allah, menikmati Allah. Tapi bukan hanya ibadah di hari Minggu kita, saudara, bahkan dalam hidup sehari-hari kita. Karena kita sadar bahwa Allah hadir dalam hidup kita, bahwa kita bersama dengan Allah, bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus. Apakah kita bisa menikmati Allah? Apakah kita betul-betul bisa mengalami ketenangan, stabilitas di dalam diri Allah? Dan yang terakhir, saudara, dalam kesulitan kita, apakah kita bisa menemukan Sabat dalam Kristus untuk kita? Satu perhentian, satu ketenangan,
satu peristirahatan, satu rasa menetap at home di dalam Yesus Kristus. Temukanlah sahabat di dalam Kristus untuk hidup kita. Semua itu adalah persiapan, semua itu adalah latihan, semua itu menentukan bagi kita untuk sabat yang kekal, perhentian yang kekal. Ini adalah cicipan awal, rasa awal. Sepenuh-penuhnya kita akan terima nanti pada langit dan bumi baru pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi sebelum sampai ke situ, cicipan awal itu, rasa awal itu seharusnya sudah kita alami. Satu rasa tenang, satu rasa damai, satu rasa nyaman bersama Kristus. Satu rasa hidup menikmati Allah dalam ibadah kita, dalam sehari-hari kehidupan kita. Satu kerinduan, keinginan, komitmen pada firman Allah, komitmen kepada Allah, percaya dan taat kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, berkat buat kita sekalian. Amin. Mari saudara kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau baik. Engkau memberi kami firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus berbicara untuk kami. Kami bukan orang yang baik, apalagi sempurna. Sering kali kami tergoda oleh kesulitan, kami menjadi memberontak. Oleh kenyamanan dan kenikmatan, kami menjadi sesat. Tuhan, tolonglah kami, hati yang tidak bisa taat ini. Bawalah, lembutkanlah untuk belajar taat, untuk belajar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan, untuk bisa mulai belajar menikmati Tuhan dalam ibadah kami, dalam hidup sehari-hari kami, untuk mulai bisa mengalami sabat di dalam diri kami, sabat yang kami temukan di dalam Kristus, yaitu perhentian, peristirahatan, feeling at home, merasa at home dengan Kristus, merasa senang, merasa bersemangat, hidup bersama Kristus, melayani Kristus, taat kepada Kristus. Tolonglah kami Tuhan, kami tahu semua itu latihan yang baik, semua itu persiapan yang baik, bahkan menentukan bagaimana kami nanti, apakah kami sungguh-sungguh bisa mendapatkan perhentian yang kekal tersebut. Tolonglah kami untuk taat sampai kesudahannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang saat ini beribadah, beberapa saudara kami yang ada di ruang gereja ini, maupun saudara-saudari lain yang ada di rumah, di tempat mereka masing-masing. Pergumulan mereka, kesulitan mereka, sakit penyakit mereka, penderitaan mereka, Tuhan Engkau tahu persis, Engkau tahu sedalam-dalamnya, dan di dalam nama Yesus kami mohon Tuhan, Engkau jamah dan Engkau tolong mereka. Di dalam kesulitan mereka, biarlah mereka boleh mencari Tuhan, semakin dikuatkan imannya, ketaatannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Atau mungkin ada saudara-saudari kami yang justru merasa hidup sangat nyaman pada hari-hari ini. Tolong mereka Tuhan, untuk tetap mereka bisa fokus kepada Tuhan, bukan kepada Kanaan yang berlimpah susu dan madu, sehingga akhirnya mereka tergoda sebagai perhentian terakhir. Mereka lupa pada Tuhan. Tolonglah mereka lihat kepada Tuhan, tolonglah mereka terus menikmati, dan Tuhan sebagai sumber kenikmatan mereka. Kami serahkan setiap saudara-saudari kami. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan mereka. Kalau ada yang sedang stres, berjuang dalam masalah-masalah kerjaan mereka, masalah keluarga mereka, Tuhan Kau tolong mereka, Engkau angkat mereka, Engkau berkati mereka. Tuhan, kalau ada yang sampai harus di PHK karena pekerjaan mereka, atau bisnis usaha mereka yang sudah merosot, sangat-sangat merosot karena pandemi ini, Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau angkat mereka, Engkau tolong mereka, punya hati yang tenang untuk percaya kepada Tuhan dan ikut Tuhan dalam kondisi yang sangat sulit pun. Tapi kami juga berdoa, berikanlah mereka kesuksesan kembali, angkatlah mereka pelan-pelan, bisnis mereka, pekerjaan mereka boleh dipulihkan kembali untuk mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dengarkanlah seluruh doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.